Terima kasih teman hati masih menyaksikan Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Tadi sudah ada 4 pertanyaan dari teman hati yang sudah dijawab langsung oleh Kang Rasi. Tenang saja, masih ada 2 pertanyaan dari teman hati, semuanya akan saya bacakan dan siap dijawab oleh Kang Rasi. Yang pertama adalah dari Mbak Fitri. Sepupu saya tidak pernah sholat. Saya ingin mengingatkan tapi tidak berani karena dia lebih tua. Apakah saya berdosa karena tidak mengingatkan dia? Langsung saja kita persilahkan kepada Kang Rasid untuk menjawabnya. Silakan Kang Rasid. Teman hati yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas pertanyaannya, dan ini cukup mengingatkan kita semua. Mari kita camkan, sahabatku, teman hatiku, tentang bagaimana Nabi berkomentar tentang sholat ini. Karena ashabu Nabi Muhammad SAW la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus shalah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW sebelumnya tidak pernah menganggap suatu perbuatan yang jika meninggalkan perbuatan tersebut menyebabkan dia dihukumin kufur kecuali sholat. Ketika sholat ditinggalkan mengakibatkan pelakunya dapat kategori hukum sebagai orang kufur. Justru pembeda antara kita dengan orang musyrik, pembeda antara kita dengan orang kafir adalah menegakkan sholat. Selain sholat mereka menegakkan, mereka charity, mereka pilgrim, mereka berbuat baik. Tapi sholat ini adalah membedakan antara kita dan mereka. Maka bahkan sahabat Nabi yang dicintai Khalifah Umar ibn Khattab, ketika di akhir hayatnya dan dia berkata kepada sahabatnya, la islama liman taraka shalah. Tidak disebut orang Islam orang yang tidak menegakkan sholat. Maka berkewajibanlah kita saling mengingatkan. Bayangkan kita tidak mau saudara kita, paman kita, uak kita, kakek kita, anak kita, adik kita dihukumin kufur, maka dia tidak bersama di surga nanti. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nasihatinlah dengan berbagai cara, dengan nasihat yang lembut, dengan ajakan-ajakan yang lembut. Insya Allah sambil mohon pertolongan Allah, semoga ia segera mendirikan sholat. La haula wala quwata illa billah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kak Yasir dan teman hati Mas Okta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa besar bisa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita camkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 68, 69 dan 70. Di situ Allah menerangkan apa itu dosa besar. Akbarul kabair, dosa yang amat sangat besar. Itu di antara yang paling tinggi adalah dosa syirik, menduakan Allah, menyekutukan Allah. Itu dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah dosa membunuh. Itu dosa yang amat sangat besar. Yang ketiga adalah dosa melakukan perzinahan. Ketiga dosa ini tercantum lengkap dalam surat Al-Furqan ayat 68. Lantas apa balasan para pelaku dosa-dosa besar ini? Dalam ayat berikutnya 69 Allah menyampaikan balasan bagi orang yang melakukan dosa besar adalah yudha'af lahul adabu yaumal qiyamah wa yahlud fihi muhana. Allah akan melipat gandakan azab bagi mereka para pelaku dosa besar di hari kiamat, wa yahlud fihi muhana, dan dia kekal dalam azab tersebut dan terhinakan. Itulah balasan kepada orang yang melakukan dosa yang amat sangat besar. Lantas bagaimana sikap Allah kepada kita yang pelaku dosa-dosa besar? Allah punya sifat Ar-Ghafur, Allah punya sifat Ar-Rahim, punya sifat Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat berikutnya Al-Furqan ayat 70 memberikan cara amalan bagaimana memperbaiki dosa besar ini. Allah menyampaikan illa man taba. Yang pertama, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'ati hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang melakukan pertaubatan. Yang kedua, yang dia yakin, iman, percaya atas sifat Allah yang Maha Pengampun, yakin kepada Allah. Allah punya sifat Al-Ghafur, taubat, yakin kepada Allah, kemudian disusul segera wa amila amalan salihan, dan dia beramal soleh, menampakkan keseriusannya, menampakkan penyesalannya. At-taubatu an-nadam. Taubat itu adalah menampakkan rasa penyesalan yang amat sangat dalam.
segera lakukan dengan amal kebaikan, maka Allah memberikan jawaban kepada pelaku taubat, yakin kepada Allah, kemudian dia segera berbuat baik sebanyak mungkin sampai dia dijemput oleh ajal datang, maka Allah gantikan, yubadilullahu sayyiati hasanat, Allah akan gantikan semua kesalahannya dengan kebaikan. Itulah amalan-amalan yang harus segera dilakukan. Taubat, yakin bahwa Allah punya sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan segera ya menggantikan dengan amal kebaikan. Dan ada penyesalan yang amat sangat dalam. Rumusnya 3, taubat, yakin kepada Allah, dan segera beramal kebaikan. Itu akan menggantikan dosa-dosa besar dengan kebaikan, dan sampai kiamat Allah menjadikan ia husnul khatimah. La haula wala quwata illa billah, wallahu a'lam. Itu tadi teman hati, pertanyaan-pertanyaan dari teman hati yang telah masuk di akun media sosial Kalam Hati. Dan bagi pertanyaan yang belum sempat dibacakan, jangan berkecil hati dan tetap terus kirim pertanyaan dari teman hati semuanya di media sosial @dikalamhati, baik Twitter ataupun Instagram, karena pertanyaan yang masuk insya Allah akan dijawab oleh Kang Rasid ataupun Ustadz Tio Iskandar. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kang Rasid bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita tutup episode kali ini dengan sama-sama mendengarkan kata Kang Rasid. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Takutlah kepada Allah. Jadikanlah Allah satu-satunya pelindung, maka setan dan godaannya terbendung. Engkau tak boleh lengah, karena setan tak pernah jengah. Engkau harus jaga hatimu istiqomah, kekuatan setan pun akan menjadi lemah. Teruslah bertawakal agar setan tertangkal. Hanya dengan senantiasa mengingatnya, engkau selalu terjaga. Hanya dengan senantiasa terhubung dengannya, engkau akan terus terpelihara. Dengan selalu membaca tanda, engkau akan selalu waspada. Dan bila engkau selalu waspada, engkau tak akan mudah tergoda. Biasakanlah zikir, insya Allah setan tersingkir. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.